Satu lagi kabar mencengangkan dari dunia kriminal. Polisi berhasil membongkar sindikan perdagangan organ manusia yang beroperasi hingga ke luar negeri. Tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil menangkap 12 orang pelaku kasus jual beli ginjal yang pertama kali dibongkar di Bekasi, Jawa Barat. Siapa sangka 12 orang yang ditangkap itu menjual ginjal sampai ke Kamboja. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menjelaskan bahwa ada satu koordinator penjual ginjal, yakni H, yang menghubungkan Indonesia dan Kamboja. Hengki menambahkan, pelaku yang berperan mengurus paspor dan segala macam akomodasinya juga telah ditangkap. Dari 12 orang tersebut, ada satu orang anggota Polri berinisial Aibda M dan satu oknum petugas imigrasi. Hengki menjelaskan, Aibda M punya peran penting dalam berlangsungnya kasus tersebut. Aibda M membantu para pelaku agar tidak terlacak pihak kepolisian. Penangkapan para tersangka ini merupakan pengembangan dari para pelaku yang sebelumnya telah ditangkap di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dengan dunia internasional, ini yang dinamakan dengan kejahatan transnational crime. Dan terkait dengan kejahatan transnational crime TPPO, atensi utama dari Bapak Presiden, kita mendeteksi bahwa kejahatan ini terjadi di beberapa negara wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah, termasuk beberapa negara di Eropa. Untuk di wilayah Asia Tenggara, kami melakukan koordinasi ketat memfasilitasi proses penyidikan. Jadi perlu diingat bahwa Divisi Hubungan Internasional tidak melakukan penyidikan, tapi kami menjadi jangkar dalam rangka kaitan dengan penyidikan dengan cara memfasilitasi para penyidik. Baik itu penyidik Bareskrim, penyidik di Polda-Polda, dan kami menyambungkan, menghubungkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, termasuk memfasilitasi bagaimana ini menjadi terungkap. Dalam kaitan interaksi dengan dunia internasional, beberapa negara Asia Tenggara, beberapa negara Timur Tengah sangat kooperatif dalam pengungkapan TPPO, seperti misalnya apa yang dilakukan di Malaysia, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim. Kita mengungkap kasus banyak, baik itu di wilayah Semenanjung maupun wilayah Kalimantan. Kemudian Singapura juga, tapi tidak ada kasus, tapi koordinasi kita baik. Thailand, kita berkoordinasi menjadi wilayah penyelundupan, ya, jadi tidak terjadi kasus di Thailand, tapi menjadi wilayah penyelundupan untuk wilayah Myanmar, ya, masuknya lewat Thailand, Myanmar, dan Kamboja, serta Vietnam. Jadi Thailand sangat kooperatif. Untuk Vietnam juga sangat kooperatif. Untuk Kamboja pada beberapa kasus yang lalu mereka kooperatif. Tapi dalam kasus tindak pidana yang sekarang ditangani oleh Polda Metro Jaya, kami menghadapi tantangan yang sangat complicated. Namun alhamdulillah kita bisa atasi. Tapi ini menjadi catatan buat kami. Kami akan nanti tindak lanjuti khusus dengan Kamboja terkait dengan kasus ini. Nah, sebelum kami masuk ke Kamboja, kami lanjutkan bahwa di Manila kami mengungkap banyak sekali kasus TPPO. Ribuan dengan korbannya adalah beberapa warga negara asing yang bekerja di Manila, termasuk warga negara Indonesia. Pada kasus TPPO yang kami tangani, kami tidak akan masuk pada substansi perkara. Kami akan sampaikan bahwa koordinasi kami dengan Kamboja pada kasus-kasus TPPO yang lalu kami sangat mudah berkoordinasi. Pada kasus TPPO ini kami mengalami kesulitan. Nah, kesulitan itu menjadi tantangan bagi kami, sehingga kami harus melakukan koordinasi yang ketat dengan didukung oleh KBRI, khususnya karena kami tidak punya atas Polri di Kamboja. Kami mengempowering dukungan dari atas pertahanan. Pertama, kesulitan kami adalah, dan menjadi catatan kami, belum ada kesepahaman tentang kasus-kasus TPPO, baik di lingkungan internal dalam negeri, domestik, khususnya kementerian lembaga, termasuk KBRI. Sebagian menganggap ini belum terjadi tindak pidana, tapi kami yakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana. Kedua, tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu di bawah kendali pemerintah Kamboja. Terjadi, ya, di situ kami sampaikan rumah sakit Preket Mealea, ya,
Untuk jumlah korbannya nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah, ya. Dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi, bahkan kami ke staf khusus Perdana Menteri berkomunikasi untuk meminta bantuan memulangkan para korban TPPO ini. Ya, kami juga berkomunikasi ketat dengan kepolisian Kamboja, kami berkomunikasi ketat dengan Interpol Kamboja, dan alhamdulillah kasus ini bisa terungkap. Nah, beberapa catatan tentang kooperasi yang dilakukan akan menjadi bahan kami untuk melakukan pertemuan lanjutan khususnya dengan Kamboja dan beberapa negara ASEAN yang akan dilaksanakan nanti pertemuan dipimpin oleh Bapak Kapolri di Labuan Bajo pada bulan Agustus 2023 pada tanggal 20 sampai dengan 23, termasuk bagaimana kasus TPPO ini bisa diatasi dengan pendekatan yang lebih mudah, pendekatan yang lebih simpel, karena kami memang memahami ada kewenangan perbedaan yurisdiksi masing-masing negara. Demikian yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Internasional. Alhamdulillah beberapa Polda sudah melakukan penyidikan di luar negeri, kami fasilitasi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Polda Metro Jaya, Bengkulu, kemudian Sulawesi Utara, dan penyidik-penyidik Polda lain. Jadi sekarang penyidik Bareskrim, termasuk Bareskrim mengungkap di Malaysia, ya, itu mereka bisa lintas negara dalam melakukan penyidikan dengan kooperasi yang mulai ditingkatkan atas perintah Bapak Kapolri antara kepolisian masing-masing negara. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.